Enggak gugup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada channel Karpan TV. Jadi pada kali ini kita akan mereview beberapa benda yang mungkin kemarin belum sempat untuk membuat video tentang histori. Ketika kita kan hanya melihat secara kasat mata bagaimana Mas Tony melakukan ritual, dan setelah itu ada benda yang terwujud yang mungkin secara nalar kita itu kurang bisa diterima. Yang jelas ini adalah, ini sudah semua beberapa Mas Tony, beberapa ya, beberapa benda yang Mas Tony tarik. Jadi ada sejumlah, lumayan lah guys. Jadi nanti kita akan mengulas mungkin beberapa saja seperti itu. Jadi bagaimana adanya nilai historis, bagaimana ceritanya, terus bagaimana fungsi dari benda itu. Walaupun dalam prinsip kita orang Islam itu yang jelas la haula wala quwata illa billah. Ini cuma mungkin nanti bisa mungkin diulas sama Mas Tony sendiri bagaimana kok, apakah benda itu yang punya kekuatan, apakah dari unsur yang lain, seperti itu. Mungkin itu opening dari KRPN TV. Dan jangan lupa buat kalian yang baru menemukan channel ini, klik tombol subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami KRPN TV. Dan support, dukung kami dengan cara like, tinggalkan komentar, dan kalian share, seperti itu. Oke, langsung saja kita ulas beberapa benda yang kita temukan dalam penelusuran kemarin. Mungkin dari yang mana dulu Mas Tony? Terserah. Ini yang jelas nggak ada, belum diulas semua. Belum sama sekali. Ini gitu loh. Apa sih kayak ceret? Ini, nah, ini yang terakhir Mas ya. Terbaru. Maksudnya terakhir kita buat kontennya. Ini sebuah benda, mungkin ya lebih tepatnya pusaka. Kalau mustika itu identik batu. Ini kita awalnya nggak tahu ya, gitu Mas. Belum tahu dari perwujudan ini adalah melambangkan apa dan fungsinya apa, ini belum tahu. Terus yo wajare bocah-bocah, informasi tetap di Google. Kita cari benda pusaka yang mungkin mirip atau persis dari benda yang saya pegang ini. Ternyata kemarin apa Mas? Melati kuncup. Melati kuncup. Jadi pusaka melati kuncup, seperti itu. Secara kasat mata ya ini adalah bunga melati yang masih kuncup, maksudnya belum mekar, dan mungkin ini apa, daun ya Mas ya, yang juga mungkin agak lain gitu, mungkin seperti itu untuk kasat matanya. Dan bagaimana kemarin Mas Tony bisa mendapatkan pusaka ini, kita dengarkan ulasan dari cerita Mas Tony. Monggo Mas. Pada awalnya saya lebih tertarik pada yang di sana ya, tapi penjaganya terlalu ketat, jadi tidak memungkinkan saya untuk langsung ke sana. Juga aksesnya kan juga susah. Kayaknya seberang sungai. Di sungai, dia jalannya licin. Oke. Akhirnya saya coba untuk menggeser, tapi juga pakai pancingan. Iya. Saya kirim rasa untuk istilahnya menyusup lah. Pasti dia akan terganggu kan, Terkecoh. dia baca rasa itu, saya ambil itu. Terus penunggunya apa Mas, sosoknya Mas? Masuk wanita. Wanita, tapi bukan kuntilanak ya? Bukan. Terus itu perawakannya atau seperti ratu atau bagaimana? Kayak wanita zaman dulu. Pakai Udah tua ya? Belum. Dia pakai kundi. ja. Oke. Jadi mungkin orang-orang tua yang orang Jawa yang kawak ya, always
pakai jarik mas. Bawa jarik Terus koyo apa ya model iki? kemben. Terus kondian. Nah, Oke. kemudian setelah itu yang saya tertarik tapi tusuk kondenya mau saya ambil tapi tidak memungkinkan sekali karena mikirnya gini, kalau saya nggak dapat kondenya, saya nggak dapat itu kan rugi. Iya. Akhirnya saya target satu saja, jadi mungkin next time akan saya ambil. Tapi Kenapa kalau lebih tertarik kondi mas? Tusuk kondi. lebih besar kan bentuknya daripada itu, lebih jelas gambarnya juga. Tapi kan kalau logika saya menerimanya ketika ini kan benda yang ditunggunya mas ya. Ibaratnya kita handphone lah, tapi kondi tersebut kan sebuah pusaka yang dia pakai. Ibaratnya kasarannya kita pakai baju gini, kan alangkah lebih sulitnya ketika ngambil itu mas ya, ketimbang hanya saja ibaratnya HP. Kasarannya kan HP hanya kita pegang atau kita taruh. Ketika kita dikecohkan kan posisi HP sudah tidak ada pada dirinya. Tapi ketika itu termasuk dalam tubuhnya seperti tusuk konde itu kan yo kemungkinan kan sulit. Itu oke, masuk. Terus benda ini apa mas? Keistimewaannya Dia asmara kaset, apa itu maksudnya? lebih ke penghasilan umum, Penghasilan umum. laki perempuan bisa. Ya kayak semacam wibawaan bisa Oke. dipakai untuk agar disenangi oleh majikan dan sebagainya, pakai itu bisa. Pamor. Oke. Itu dari itu ya, mungkin dari benda itu ada lagi mas? Cukup singkat-singkat saja ya. Tidak perlu banyak-banyak. Terus kemarin juga pada video yang terbaru atau yang barusan mungkin diupload minggu-minggu ini mas ya, atau minggu kemarin? Oh belum diupload. Oh tonton video sebelum ini guys. Itu juga mendapatkan ini mas ya. Di tempat yang sama, selain mendapatkan pusaka melati kuncup, ini juga mendapatkan pusaka ini. Jadi secara kasat mata mungkin ini lebih orang umum pun juga paham ini adalah perwujudan dari pewayangan Semar dan ada simbol kuncung di sini. Mungkin lebih tepatnya itu disebut pusaka Semar Kuncung. Dan pengambilan benda ini setelah benda ini guys, dan mungkin sempat saya dan teman saya kan ngelonong wesan. Dan pada saat itu pula Mas Tony dengan Mas Sus sendiri ternyata mendapatkan benda ini. Itu gimana mas ceritanya mas? Setelah penarikan yang pertama ya, kita ada kayak semacam bisikan di mana ada benda pusaka yang unik katanya. Tapi ketika saya tarik ternyata itu bentuknya, itu sosoknya juga sama seperti itu. Dan sing bisi siapa mas? Nggak tahu. Pokoknya ada bisian itu aja. Ada pusaka yang unik gitu. Ternyata keluarnya ya seperti itu. Terus mungkin ada perlawanan atau gimana? Enggak. Oh pokoknya Mas Tony sendiri diberikan bisikan seperti itu, setelah itu tinggal ambil aja gitu. Ya, menarik tapi tidak seberat yang pertama. Tidak ada perlawanan gitu mas. Oke. Terus Semar Kuncung ini mas, sama Semar Mesem mungkin ada bedanya nggak sih mas? Kalau fungsi itu sama, Fungsi sama. hanya beda bentuk dan perwujudan sosoknya. Oke. Jadi sama antara Semar Kuncung dengan Semar Mesem itu guys. Tapi ketika saya menafsirkan ini yo tafsiran ngawur mas, melihat simbolis benda dan namanya itu ketika Semar Mesem itu kok saya rasa itu lebih kepada yo luwih ning anu asmara apa piye mas. Karena kan simbolnya kan mesem. Sedangkan kuncung itu mungkin kayak wibawa. Menurut saya. Soalnya kuncung kan munggah. Kayak kan kayak nggo simbol derajat ini. Nek rasaku malah ngono. Tapi yo mbu Bisa juga sombong. sombong. Lu cah nom ku sombong.
kan setelah saya berumah kan pasti saya ada ritual untuk menetralisir benda tersebut Setiap habis penarikan. Heeh. Itu pasti. di tempat atau kepada di rumahmu? Lah rumahku enggak. Bau nanya. Oh iya oke ya. Oh ngerti aku maksudku ya oke. Tak kira kan gini, pikir saya kan karena kan Mas Tony sendiri kan mungkin dengan perlawanan dan sebagainya dari sosok-sosok itu mungkin samare kan ada gangguan atau gimana. Ternyata kan netralisir benda itu untuk masuk tuh kan. Oke. Dan sosok itu datang. Mm. Seperti itu wujudnya. Iya. Gemoy seperti itu. Oke. Dia memberikan sebuah kata, saya akan ikut ketika pasangan saya ikut. Nah, logikanya ketika kita hanya punya satu dan ada pasangan yang bisa digunakan, buat apa cuma satu gitu loh. Oke. Akhirnya saya nego lagi, saya akan ambil yang satunya ketika, tetapi tidak sekarang, dengan waktu. Itu yang boncong kayak macam. Saya kuncung. Itu tempatnya ini kan. Ini ya. Jadi kenapa kemarin kok enggak langsung satu paket, Mas? Saya nggak tahu. Oke. Sebenarnya nggak tahu. Jadi kemungkinan nantinya kita juga akan penarikan di situ lagi nanti. Insya Allah. Oke, jadi gitu guys. Ternyata pusaka Semar Kuncung ini tadi mempunyai pasangan dan mengatakan kepada Mas Tony ketika dia akan mau ikut ketika pasangannya juga ikut. Keren, pusaka pasang-pasangan. Kita kapan? Hancur semua. Jadi kemungkinan nantinya tim KRPN TV akan datang di tempat yang video terakhir setelah ini, sebelum ini itu akan datang ke situ lagi untuk mendapatkan pasangan dari Semar Kuncung ini guys. Jadi buat kalian yo subscribe agar tidak ketinggalan bagaimana cerita pengambilan pasangan dari Mustika pusaka Semar Kuncung ini. Hah? Oke. Terus setelah itu luwih ning anu Mas mungkin. Berarti kok iki kan pasangan iki. Kan juga iso video. Oke wes. Terus setelah itu saya pengen ini Mas. Ini kan kembar di sana. Seperti sepasang gitu modelnya. Ini kalau saya pernah lihat itu di film Mahabharata ini adalah godhong. Tapi gede. Posisi kalau megangnya kan di sini kau gede gitu. Biasanya sing bawa Bima. Bima itu kalau di Jawa itu luar Kudoro ya guys. Kudoro jak polo jenis. Tapi ini entah godo apa beda. Kemudian dua godo-godo. Yang satu hitam. Yang satu dominan warnanya full hitam, legam, doff. Yang satu yo Ada kuning-kuningnya. sebenarnya ini tetap kuning Mas karena mungkin sudah lama Mas. Manusia. Termakan usia faktor U. Kalau yang ini sebenarnya juga ada Mas, unsur kuning-kuningnya tapi lebih dominan hitam. Iya kan? Seperti ini. Bentuknya seperti ini untuk wujud sama persis, mulai dari pola mungkin sama persis, cuma warnanya yang satu dominan bawa banget ireng. Saya yakin yang hitam ini sebenarnya juga kuningan sebenarnya, warnanya kuning karena mungkin makanya faktor U tadi. Itu gimana Mas? Dapatnya di mana? Terus ceritanya seperti apa? Awalnya cuma iseng-iseng jeneng wong semua berdolan mampir-mampir. Ada satu sosok awalnya, tinggi besar dia. Tapi yang separuh itu semacam biruan. Bawah atau ke atas? Atas. Separuh. Oh separuh. Iya ya, belum sampai itu sih.
Malah ada. Aneh. Iya nih pol. Enggak, iya. Karo apa? Itu aja. Enggak ngerti bentuknya. Terus dia berdiri. Heeh. Bawa itu. Bawa godo ini. Nah, Heeh. dan saya Bisa kan? coba untuk Ini besar kan? Bawahnya gini. Yo. Asli iya. saya tarik, dan alhamdulillah bisa. Tetapi setelah sampai rumah dia datang, tidak untuk macam-macam sih. Dia hanya memberitahu bahwa dia ada pasangannya untuk kombinasi yang sempurna. Jadi ketika dia digunakan satu sosok, dua sosok ya, itu akan menyatu dan menjadi siluman ternyata. Kayak semacam apa ya, kalau dibilang kera sebenarnya, tapi dia ekornya 3 Itu kalau sudah menyatu. Oke. Dia punya tanduk di dahinya dan juga bulunya enggak kera-kera wajar sudah semua lah. Dia orangnya abu-abu. Kayak manusia purba lah model bentuknya malah. Lebih ke hewan. Apa sih? Pithecanthropus. Sono kae lah. Jadi semacam kera tapi hampir mirip, sudah mirip manusia gitu ya. Oke. Terus ini tempatnya sama atau gimana mas? Ngambilnya? Enggak, yang satu saya tarik ke sini. Oh tapi sebenarnya tempatnya di sana sama ya? Oke. Jadi itu terus ini mas, ini kan keren ini. Belum. Bandel kalah. Ini seperti angka 8. Nah tapi wujudnya ini adalah naga dengan 2 kepala. Jadi di sini kepala, di sini kepala. Seperti ini. Ini untuk liontin keren ini. Kalian mau? Nah, itu untuk bundanya. Mungkin saya ikut kalau ini. Ini tempatnya itu di sebuah pertengahan sawah dengan view tak terlupakan pokoknya. Kita sudah masuk naik motor ke tengah sawah, kita jalan kaki ke tengah sawah sangat jauh. Baru dan bloko setrum tok. Ngeri pokoknya guys. Ini gimana mas? Jelas ceritanya. Itu adalah salah satu sosok ya, yang mungkin bisa kita handle, bisa kita pegang. Dalam artian powernya nggak terlalu upper. Karena juga ada perlawanan ketika saya ambil barang yang dia jaga. Awalnya negosiasi nggak bisa sama sekali. Terus kemudian agak ada rasa kesal kan, apa yang dia jaga gitu loh. Sampai diminta pun nggak boleh. Dia punya banyak loh sebenarnya. Kemudian saya tantang dia untuk kita adu secara gaib, dan saya ambil 2 sosok. Yang pertama yang ada di ini, di apa namanya, tersuap di sini. Dan yang kedua ada di ini, ular ini. Itu saya suruh untuk menghandle si barang itu. Saya mau ambil yang dijaga. Ketika itu saya coba untuk tarik semuanya, maksudnya serahkan bebas lah. Ternyata powernya gak nonton ya. Karena kan aura dari tempatnya juga sudah berbeda. Ada sedikit rasa gimana gitu di sana. Hawanya nggak enak. Jadi itu juga cukup menguras power. Sempet temenku kan cerita itu memang yo gak kontrol dia. Kepala pusing,
pokoknya nggak kontrol dia kayak mau nyer-nyer gitu. Dampak kadar negatifnya itu hampir 80% di sana. Nggak ada yang positif. Saya coba negosiasi juga menghandle mungkin dari teman-teman semua agar tidak terjadi Kayak itu. Jadi fokus sempat buyar karena masalah itu. Kalau mungkin tidak saya tantang untuk itu ya kita nggak ada apa-apa aja. Oleh kesel duduk. Oke, jadi itu untuk sekilas cerita. Lalu ini mas, secara wujudnya ini adalah pusaka Trisula mas ya. Untuk perwujudannya di sini sula yang di pinggir ini adalah berwujudkan ular atau naga dengan badan akhirnya menyatu ke sini. Ekornya satu mas. Hampir sama kan? Bedanya itu ada dua sosok. Yang pertama ularnya, yang kedua adalah pemiliknya. Pemilik pusaka itu. Pemilik ular tersebut. Di situ saya mau angon lah. Saya ngon ular ada sosok tersendiri. Oke. Itu untuk kemarin dapatnya di mana? Itu sebuah hutan. Dan dia hanya boleh ditarik malam Selasa pagi. Ya. Itu udah lama ya sampean dapatnya? Sebelum penarikan yang pertama malah. Kemudian dapat yang itu yang apa namanya? Itu Mungkin bareng mas? enggak. Oh. Harinya beda Pak. Jumargi sing ular itu. Dan yang terakhir itu Sabtu Kliwon. Kucang ya. Jadi setelah Trisula tadi mas Tony Trisula itu fungsinya untuk apa mas? Itu hanya untuk apa ya, semacam benteng. Tiga itu sebenarnya bosnya sama sebenarnya. Semuanya sama. Karena saya nggak mau narik yang hal yang negatif. Kayak yang di dalam kota itu kan itu sosoknya sebenarnya tidak cocok dengan siapapun dia. Yang ada di dalam itu. Makanya tidak saya keluarkan. Jadi karena dia itu sangat mengganggu dalam apa namanya, pasti dimanapun saya berada aktivitas apapun dia selalu mengganggu. Dia kayak intinya itu memecah konsentrasi. Akhirnya saya ikat pakai kain putih itu. Saya kunci dia. Kebiasaan lanjut ya mas ya. Setelah itu benda ini, setelah mendapatkan Trisula ini ya seperti keris mungkin, pusaka keris dengan bilah ininya adalah naga, badan dari ular atau naga itu guys, seperti itu. Nah, ini di mana mas mendapatnya? Sama. Di hutan yang sama itu. Tiga itu sama. Oh tiga ini sama, tapi beda waktu. Beda waktu dan hari. Untuk penunggunya juga sama atau beda? Berbeda. Berbeda. Ini tempatnya di mana ini? Enggak ngerti. Pusakanya besar. Itu timbang yang lain. Besar. Dan terakhir ini guys, ini kujang. Ini kan identik pada Jawa Barat ya. Kok sampai ada di sini gimana sih? Sosoknya juga sama. Siliwangi kujang kencana. Kujang guys. Tapi mungkin ya bulannya seperti itu. Mungkin Mas Sus ada pertanyaan?
tambahan sebelum saya tutup? Gak ada, maksudnya saya tambah cukup. Mungkin itu review cerita dari pengambilan pusaka yang Mas Tony tarik. Videonya mungkin ada di sebelum video ini, silahkan dilihat, di subscribe. Nantinya akan ada pusaka-pusaka baru, dan yang jelas saya yakin kalian jangan sampai ketinggalan. Seperti itu cerita dari kami, tidak untuk dipercaya. Yang jelas kita akan membagikan sebuah cerita kisah kalian. Yang jelas pesan dari kami, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Kekuatan hanya ada pada Tuhan. Mungkin seperti itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alas gitu. Surga.